Jangan kita sibuk dengan orang lain. Kita akan diadili di hadapan Allah satu persatu, tidak berjamaah. Kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Perhatian kita kepada perbaikan diri kita mesti jauh lebih besar daripada perhatian kita untuk memperbaiki orang lain. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun i'lamu annani usi nafsi al-khati'atal mudhnibah wa usikum jami'an bi taqwallah wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Dalam pengamalan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menunaikan ibadah Jumat yang mulia ini, kita mengulang-ulangi niat ikhlas di hati kita agar amal yang mulia ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ulang-ulangi untuk Nabi kita, teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat singkat dalam ibadah Jumat yang mulia ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak menilai,
ila ajsamikum, tidak menilai fisikmu, tidak menilai tubuhmu, bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, dan tidak menilai rupamu, tidak menilai ketampananmu, kecantikanmu, walakin akan tetapi yanzuru, Allah menilai ila qulubikum wa a'malikum, Allah menilai hatimu dan amalmu. Hadis yang mulia ini mendidik kita agar kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan hati kita masing-masing dan amal kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai hati kita dan amal kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang suci. Al-Quran dan Sunnah mendidik kita agar kita memberikan perhatian yang penuh kepada hati dan amal. Berikan perhatian yang penuh kepada pendidikan hati kita masing-masing dan pendidikan perbaikan amal kita masing-masing. Di akhir setiap sholat dan sesudah sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar kita selalu membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu. Bantulah saya ya Allah untuk bersyukur kepadamu, dan bantu saya untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Inilah yang merupakan fokus hidup kita. Inilah yang merupakan fokus tanggung jawab hidup kita. Memperbaiki hati. Dan tugas kita untuk memperbaiki hati ada 3. Menyucikan hati, tazkiyatun nafas, menyucikan hati dari syirik, menyucikan hati dari takabbur, menyucikan hati dari kekafiran, menyucikan hati dari hasad, menyucikan hati dari kebencian kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyucikan hati dari cinta kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyucikan hati dari noda-noda dosa setiap hari. Tanggung jawab kita terhadap hati. Yang kedua adalah taqwiyatun nafas, penguatan jiwa. Penguatan jiwa agar iman kita tambah kuat, agar jiwa kita tambah kuat di dalam meningkatkan amal, di dalam mengalahkan hawa nafsu dan setan. Tanggung jawab kita yang ketiga di dalam mendidik hati adalah melembutkan hati agar kita semakin bijak dalam hidup ini, agar kita semakin mengasihi orang dan menyayangi sesama, agar jiwa kita tambah lembut, agar akhlak kita tambah baik. Demikian 3 fokus
tanggung jawab kita terhadap hati. Tazkiyatun nafas, taqwiyatun nafas, dan taltifun nafas. Untuk amal, dalam memperbaiki amal ibadah kita, amal soleh kita setiap hari, ada 3 juga fokus kewajiban kita terhadap amal. Yang pertama adalah selalu mengikhlaskan amal lillahi ta'ala. Selalu mengikhlaskan amal kita, apapun yang kita kerjakan, sampai makan dan minum serta tidur sekalipun diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan pengamalan semua ajaran agama Islam untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tugas kita yang kedua di dalam memperbaiki amal kita adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bahwa amal yang kita kerjakan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pelanggaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan satu amal tidak ada perintah dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, maka dia tertolak. Tugas kita yang ketiga di dalam memperbaiki amal kita adalah selalu meningkatkan amal. Menyambung amal dengan amal dalam pendakian. Menyambung amal dengan amal dalam penyempurnaan. Selalu berusaha untuk mengamalkan amal yang lebih tinggi, amal yang lebih sahih, amal yang lebih kuat, amal yang lebih berkesinambungan, amal yang lebih tinggal dan lebih tersebar manfaatnya, agar menjadi amal jariyah setelah kita wafat. Menyambung amal dengan amal untuk mengamalkan firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk mengamalkan perintah istiqamah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Itu hanya bisa dicapai kalau kita menyambung amal dengan amal. Tidak berhenti beramal, terus-menerus beramal dan meningkat amal yang lebih baik, amal yang lebih positif. Karena kita semakin mendekati finish kehidupan kita. Kita semakin mendekati kematian. Karena itu amal kita mesti semakin lebih baik. Karena waktu kita untuk beramal semakin sedikit. Demikian 3 kewajiban kita di dalam memperbaiki amal kita selama hayat masih dikandung badan. Ikhlas, ittiba, dan istiqamah. Ikhlas, ittiba, dan istiqamah. Untuk inilah kita terus belajar. Untuk inilah kita terus belajar. Tidak ada hentinya kita belajar. Untuk inilah kita terus mujahadah. Untuk inilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah kita terus paksa diri. Untuk inilah kita terus mendidik diri kita agar kita mengamalkan tugas kewajiban kita di dalam mendidik hati kita dan di dalam memperbaiki amal ibadah kita. Untuk inilah kita menjalin persahabatan, untuk inilah kita menjalin persaudaraan, untuk inilah kita akrab, untuk inilah kita berjamaah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana yang telah disebutkan tadi.
Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan hamidin wa syukru lahu syukr syakirin ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita saling menasehati karena Allah. Kita saling mengingatkan karena Allah, karena cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama muslim, agar kita tidak seperti orang yang lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Janganlah kita memperhatikan orang lain lebih besar daripada perhatian kita kepada diri kita sendiri. Jangan kita sibuk dengan orang lain, lebih sibuk terhadap daripada diri kita sendiri. Kita akan diadili di hadapan Allah satu persatu, tidak berjamaah. Kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Perhatian kita kepada perbaikan diri kita mesti jauh lebih besar daripada perhatian kita untuk memperbaiki orang lain. Janganlah kita seperti orang yang lebih besar perhatiannya kepada makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dunia secara umum, kepada harta benda daripada perhatiannya kepada hati dan amal. Rezeki dalam kehidupan di dunia ini ada fasilitas hidup, bukan tujuan hidup. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu adalah fasilitas hidup dan bukan tujuan hidup. Fasilitas hidup ini, rezeki kita sudah ditakar oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Berapa rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Marilah kita menggunakan fasilitas hidup ini untuk fokus pada hati dan amal. Mari kita fokus mendidik diri kita, mendidik hati kita dan memperbaiki amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amal. Mari kita perbaiki amal kita. Mari kita perbaiki amal kita. Mari kita sucikan hati kita, kuatkan jiwa kita dan lembutkan batin kita. Karena itulah tanggung jawab kita masing-masing. Itulah tanggung jawab kita masing-masing. Dan karena inilah kita saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Mari kita bercermin. Mari kita bercermin
pada amal dan dosa kita setiap hari. Mari kita sungguh-sungguh memahami di mana titik-titik kelemahan kita, di mana kotoran-kotoran jiwa kita, di mana kemalasan-kemalasan kita. Mari kita pahami dan akui dengan baik di mana kelemahan kita masing-masing, di mana hawa nafsu kita dominan, di mana dan kapan kita dikalahkan oleh setan dalam kehidupan keseharian. Mari kita akui dan mari kita perbaiki itu. Kita fokus memperbaiki diri kita. Jangan kita selalu masbuk, jangan kita selalu terlambat ke masjid, jangan kita selalu terlambat ke masjid. Jangan kita menyepelekan sholat jamaah di masjid, jangan kita seperti orang yang tidak pernah mengaji, tidak pernah baca Quran, orang yang satu pekan tidak buka Al-Quran. Jangan kita jadi orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 205. Janganlah kamu lalai. Jangan lalai dalam kehidupan ini. Selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang, tidak melenceng. Selalu berusaha memperbaiki diri. Sudah berdosa tobat lagi, sudah berdosa tobat lagi. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang yang beriman agar kamu beruntung, agar kamu selamat, kamu bahagia. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk selalu menambahkan hidayahnya kepada kita, memudahkan perjuangan kita di dalam memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki hati kita dan memperbaiki amal ibadah kita semua. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita husnul khatimah dan jannatul firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin laka dzakkarin laka rahabin laka mitwa'in ilaika mukhbitin laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa tsabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhaima qulubina. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah innaka qulta wa qawlukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma amin. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalam.